Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Intan Yuhanita Asmoro dengan NIM 25040330060, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Denny Wiratmoko MPD dengan materi Pancasila dan implementasiannya. Topik yang saya akan bahas pada kali ini yaitu pengertian Pancasila, yang kedua ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga ada makna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja memasuki yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah landasan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berguna untuk mengatur negara kesatuan Republik Indonesia dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung makna dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta dengan panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Nah, apa aja sih kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, karena nilainya menjadi dasar dan panduan utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta harus menjadi acuan bahwa semua hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga ada dasar negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu menjadi pedoman perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga nilai-nilai yang diimplementasikan di Pancasila itu dan dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Terus yang kelima ada ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang keenam yaitu jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kedudukan Pancasila itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bagaimanapun juga Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia dan kita menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang dipaparkan di 5 Pancasila itu, dari 5 Pancasila itu terdapat implementasinya sendiri-sendiri atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu berbeda-beda sesuai dengan sila-silanya. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, pengertian semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan bahwa walaupun ada perbedaan agama, ras, suku, adat istiadat, dan lain-lain, kita harus tetap bersatu dan menghargai perbedaan tersebut tanpa adanya rasa benci atau diskriminatif terhadap suku-suku atau saling membedakan terkait tentang perbedaan yang ada. Jadi kita harus bisa menerapkan tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam pemaparan tentang arti Bhinneka Tunggal Ika ini, kita tidak boleh adanya diskriminatif antar suku, terus saling membenci suku lain atau agama lain, atau tidak menghargai adanya perbedaan itu, karena bagaimanapun juga seperti di dalam arti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, otomatis kita sebagai warga negara Indonesia itu harus saling satu, saling menerima perbedaan yang ada di dalam negeri ini. Oke, selanjutnya yaitu bunyi Pancasila. Nah, apa aja bunyi Pancasila itu? Bunyi Pancasila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Yang ketiga ada persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin.
Terus yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Makna Pancasila itu bermacam-macam. Dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini dijelaskan bahwa dengan adanya perbedaan keyakinan, kita harus tetap saling menghargai perbedaan, saling toleransi, saling menghormati, tanpa membanding-bandingkan antara agama satu dengan agama yang lain. Selanjutnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini diimplementasikan dengan menolong orang lain yang kesusahan, terus ada kesetaraan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tanpa membedakan ras, suku, agama, terus kita saling berbagi kepada orang yang kesusahan, yang mengalami kesusahan, karena bagaimanapun juga dalam sila kedua ini diimplementasikan dengan hal-hal seperti itu, karena dengan adanya rasa kita saling menolong orang lain, kita juga akan dibalas kebaikannya. Oke, selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dapat diketahui pada sila ketiga ini diimplementasikan dengan kita jika saat masih sekolah, kita di setiap hari Senin itu ada upacara bendera atau upacara memperingati hari kemerdekaan atau upacara hari pahlawan dan yang lain-lain. Terus ada membeli produk dalam negeri. Yang ketiga itu ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Karena kita juga sebagai rakyat atau warga negara Indonesia itu juga harus memupukkan jiwa nasionalisme, patriotisme untuk negara Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dapat diketahui pada sila keempat ini dapat diimplementasikan dengan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Terus ada demokrasi, terus menerima pendapat orang lain, terus adanya pemilu, karena itu juga termasuk permusyawaratan. Dalam sila keempat ini juga dapat diimplementasikan seperti halnya kita jika ada rapat, terus kita saling bertukar pikiran, saling membahas atau bertukar pendapat, itu juga salah satu penerapan dari Pancasila sila keempat ini. Yang terakhir itu sila kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Otomatis dalam sila kelima ini diimplementasikan dengan menghargai hak orang lain, karya orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain, bersikap adil dalam hal apapun dan dengan siapapun. Karena di sila kelima ini kita juga harus menerapkan sikap atau rasa keadilan. Nah, di slide selanjutnya itu ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi beberapa sudah ada atau sudah dibahas di slide-slide selanjutnya seperti implementasi, tetapi di slide ini akan saya paparkan lebih dalam. Nah, pada sila pertama, yang pertama itu ada menghormati agama lain dan toleransi antar agama. Tidak boleh saling menjelekkan agama satu sama lain. Terus yang kedua ada tidak meninggalkan kewajiban beribadah sebagai umat agama itu. Bagaimanapun juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di dalam sila ini yang menjadi landasan itu ketuhanan. Nah, terus yang ketiga itu ada tidak mengganggu teman saat beribadah. Nah, ini tuh harus diterapkan karena itu membuat orang lain jadi tidak khusyuk jika kita mengganggu teman, dan itu akan berdampak pada kita sendiri, itu akan menambah dosa. Nah, yang keempat itu ada percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa ada melalui ciptaannya. Terus yang kelima, tidak merusak dan mengotori lingkungan sekitar, karena kebersihan itu sebagian dari iman.
Pada slide selanjutnya itu ada sedikit video tentang pemaparan atau pengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu sila kedua. Dalam sila kedua ini diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong orang lain saat mengalami kesusahan. Kedua ada menghormati orang lain. Terus yang ketiga peduli kepada semua orang. Terus yang keempat itu mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan derajat yang sama. Derajat yang sama di mata Tuhan terutama, karena kita juga tidak bisa mengunggul-unggulkan atau mengagung-agungkan kita sendiri. Nah, pada sila ketiga ini diterapkan dengan yang pertama cinta tanah air. Seperti yang sudah saya bahas pada slide-slide depan tadi, cinta tanah air itu seperti halnya kita membeli produk dalam negeri, membantu usaha-usaha mikro dalam negeri untuk sebagai kita gunakan atau untuk kita beli. Terus yang kedua ada menghormati dan menghargai kebudayaan daerah lain, karena di Indonesia itu terdapat banyak sekali kebudayaan, bermacam-macam perbedaan. Terus maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai. Yang ketiga ada mengikuti upacara bendera. Nah, ini untuk dari anak TK mungkin dari anak TK sampai anak SMA itu setiap hari Senin atau setiap hari-hari besar yang diperuntukkan untuk upacara itu pasti dilaksanakan upacara bendera untuk menciptakan atau memupukkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme kepada bangsa Indonesia dan untuk mengenang perjuangan dari pahlawan Indonesia. Yang keempat yaitu membeli produk lokal dalam negeri, karena itu juga menjadi salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila di sila ketiga. Nah, slide selanjutnya yaitu sila keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sila keempat ini. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada orang lain untuk berpendapat. Karena pendapat setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengambil atau hanya mengunggulkan satu pendapat saja. Kita juga harus menerima pandangan, terus paradigma dari orang lain itu. Terus yang kedua mengikuti pemilu seperti bisa dari pemilu atau pemilihan ketua kelas, terus pemilihan mungkin ketua OSIS. Yang ketiga itu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, karena kita tidak bisa egois dalam sila keempat ini, dan emang kita tidak boleh egois guys, karena di dalam sila keempat juga ditekankan bahwa kita juga bisa menerima atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan ide-ide. Terus yang keempat, melakukan musyawarah pada saat mengambil keputusan bersama. Itu jelas karena ya balik lagi, kita juga perlu ide atau pendapat orang lain, karena pendapat kita itu belum tentu benar di pandangan orang lain, dan sebaliknya juga pendapat orang lain itu juga belum tentu pas di kita. Maka dari itu kita harus saling bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk mencari jalan tengah dalam permusyawaratan atau musyawarah ini. Nah, yang terakhir itu penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa saja sih yang harus kita terapkan di sila kelima ini? Yang pertama yaitu menghargai hasil karya orang lain. Karena karya orang lain itu juga memiliki kreativitas atau ciri khas tersendiri. Nah, yang kedua yaitu berperilaku adil dan tidak membeda-bedakan orang lain. Terus tidak menyalahgunakan hak milik untuk kepentingan pribadi. Nah, pada ini kita tidak boleh menyalahgunakan hak pribadi atau hak
hak milik orang lain itu untuk pribadi kita, hak milik bersama itu untuk pribadi kita, karena itu juga orang lain itu punya hak itu. Terus yang keempat ada bersikap terbuka dan ramah kepada semua orang tanpa memilih teman. Nah, ini juga harus diterapkan karena ini juga merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Terus selanjutnya ini ada video cuplikan atau contoh pengimplementasikan sila kelima ini di kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila ini dengan dosen pengampu Bapak Denny Wiratmoko MPD. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan, perkataan, atau perbuatan yang saya perbuat. Apabila ada kesalahan tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.